Terkait dengan Gaza, terkait dengan Palestina, ini juga luar biasa. Tanggal 7 Oktober tahun 2023, begitu ada serangan Israel ke Gaza, kita kemudian di seminggu berikutnya mengumumkan donasi untuk nasional, untuk bantuan Palestina, membasuh luka Palestina. Jadi ada dua makna yang penting. Pertama adalah makna kemanusiaan, bantuan kemanusiaan. Yang kedua makna politik. Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat peduli terhadap Palestina. Demikian juga harapan kita, masyarakat dunia juga peduli kepada Palestina. Baik, sahabat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Lampung Pos Update. Bersama saya Mustaan Bastran, wartawan Lampung Pos, dan kita membahas tentang masalah kemanusiaan dan terutama Basnas ya. Telah hadir bersama kita, bukan kaleng-kaleng ini narasumber kita, Ketua Basnas RI, satu-satunya lembaga pengelola secara nasional amil zakat, yaitu Bapak Nur Ahmad. Profesor Nur Ahmad, selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Basnas ini menjadi sesuai dengan udah ada aturannya, undang-undang, ada landasan hukumnya, Undang-Undang 23 2011 terkait tentang Basnas yang pengelolaan zakat, distribusian sekaligus pengelolaannya dan pendayagunaan. Selama ini kita tidak tahu pendayagunaannya itu apakah zakat bisa didayagunakan, ternyata dalam aturan diperbolehkan gitu. Nah, terutama saat ini yang masih hangat-hangatnya isu tentang Palestina. Oke. Palestina ini ternyata kita juga menjalankan undang-undang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 bahwa ikut melaksanakan perdamaian dunia dengan keadilan sosial kan itu. Nah, selama ini memang sudah ada bantuan dari Basnas ternyata untuk masyarakat Palestina yang selama gencatan senjata ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai, sudah sejauh mana nih bantuan kita ke Gaza? Terima kasih. Sebelum kami masuk ke sana, kami sampaikan bahwa Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Yang di dalamnya ada Basnas seluruh Indonesia dan LAS seluruh Indonesia. Jadi tangan panjang Basnas itu adalah Basnas se-Indonesia dan LAS se-Indonesia. Selama ini Basnas telah melakukan koordinasi terus-menerus terkait dengan bagaimana cara perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan evaluasi pelaporan. Itu yang juga diikuti oleh Basnas seluruh Indonesia dan juga oleh LAS seluruh Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul itu bisa dilaporkan dan juga pendistribusiannya, pemberdayaannya itu juga bisa dilaporkan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Maka dari itu kemarin kita alhamdulillah setiap tahun itu meningkat 36%. Nah, baik itu Basnas maupun setahu saya LAS juga demikian. Nah, sampai dengan sekarang ini kemarin dilaporkan perolehan kita baik yang on balance sheet maupun yang off balance sheet itu 41 triliun yang diperoleh oleh Basnas dan oleh LAS seluruh Indonesia. Artinya alhamdulillah kesadaran masyarakat Indonesia tentang zakat, infak, sedekah ini luar biasa, sejalan dengan memang kedermawanan masyarakat Indonesia yang nomor 1 di dunia. Terkait dengan Gaza, terkait dengan Palestina, ini juga luar biasa. Tanggal 7 Oktober tahun 2023, begitu ada serangan Israel ke Gaza, kita kemudian di seminggu berikutnya mengumumkan donasi untuk nasional, untuk bantuan Palestina, membasuh luka Palestina. Saat itu kami targetkan cukup 10 miliar atau 20 miliar atau 50 miliar. Tapi ternyata sampai dengan tahun 2024 kemarin itu terkumpul kurang lebih 330 miliar. Wah, luar biasa. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi bagian dari
tadi kita bersama-sama dengan masyarakat Palestina, betul. Ini betul-betul terrealisasikan oleh masyarakat Indonesia. Dan memang kemudian masyarakat Indonesia itu sangat dikenal di Palestina. Betul. Sangat dikenal oleh Gaza, dan demikian juga Basnas sangat dikenal di sana, terutama sekali bagaimana cara kita untuk terus bisa memasukkan bantuan ke Gaza itu, baik itu melalui mitra kita yang ada di Mesir maupun mitra kita yang ada di Yordania. Sampai dengan sekarang ini yang sudah kita salurkan itu kurang lebih 120 miliar. Dari situ sekarang ini masih terus, terutama di akhir ini setelah ada gencatan senjata, sudah mulai kita masukkan terus ratusan kontainer. Karena sudah mulai lancar ya. Sudah mulai lancar. Tapi alhamdulillah, masuknya tetap antri karena sekarang ini begitu dibuka ribuan truk mau masuk semuanya. Sehingga dengan begitu kita juga terus menunggu sampai nanti, terutama menjelang puasa, kami juga akan memastikan bantuan kita sudah bisa masuk semuanya, dan terutama sekali nanti di bulan puasa itu jangan sampai ada masyarakat Gaza, masyarakat Palestina yang kekurangan makanan. Maka dari itu kita juga akan terus menyampaikan kepada masyarakat di Indonesia khususnya, maupun kita berikan keinginan ataupun dakwah zakat, infak, sedekah untuk seluruh dunia, untuk membantu Palestina. Maka kami rencananya di bulan Ramadan nanti akan buka dapur umum di Gaza kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita tunda dulu sampai dengan betul-betul aman. Tapi rencana kami memang demikian. Jadi bantuan-bantuan sekarang ini masuk. Sekarang ada 45 truk kontainer yang panjang-panjang itu sedang antri. Kemudian masih ada ratusan yang akan masuk. Dan kami harapkan di bulan Ramadan nanti bisa masuk. Syukur nanti kami juga bisa menyertai bantuan tersebut masuk ke Gaza, sekaligus juga membuka dapur umum di sana. Ya, karena kan memang di Gaza sendiri atau terutama umumnya Palestina, itu masyarakat Indonesia ini memang seperti sudah dikenal mereka sebagai saudara pelindung, seperti itu ya, dermawan seperti itu. Artinya dalam hal ini memang sejak dulu masyarakat Indonesia ini mengirim bantuan ke sana gitu. Nah, tapi memang selama ini beberapa tidak terkoordinir dengan baik mungkin ya. Mungkin inilah momentum Basnas untuk ayo kita bareng-bareng kita satukan biar mudah dalam penyalurannya gitu. Jadi ada dua makna yang penting. Pertama adalah makna kemanusiaan itu sendiri, bantuan kemanusiaan. Yang kedua makna politik. Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat peduli terhadap Palestina. Demikian juga harapan kita, masyarakat dunia juga peduli kepada Palestina. Nah, selama ini kan baru bahan makanan ya. Kemudian kita mau ada nggak sih sampai di Ramadan nanti mungkin kita daftar umum masih tetap kita makanan gitu. Kedepannya kita mungkin ada rencana nggak gitu misalnya untuk bantuan dalam bentuk lain gitu, kesehatan, alat-alat kesehatan atau ini gitu. Kemarin sudah kami bicarakan dengan teman-teman, bahkan juga kami laporkan kepada Ketua MPR juga. Kami laporkan ke Kementerian Luar Negeri bahwa Basnas mempunyai rencana untuk membangun perkampungan Indonesia di Gaza. Yang di situ minimal ada masjid, ada rumah sakit, ada sekolahan, ada apartemen. Kami punya modal sementara ini 220-an miliar yang masih kami simpan dalam rangka untuk rekonstruksi nanti di sana. Benar-benar. Nah, kalau begitu kami juga berharap berapa yang sebenarnya dibutuhkan tentu saja sangat besar. Maka dari itu kami juga terus menghimbau kepada masyarakat Indonesia, masyarakat dunia untuk bersama-sama Basnas membangun perkampungannya masing-masing. Kalau perlu ada di sana semua, dan sana mempersilahkan. Masyarakat sana mempersilahkan. Dan sekali lagi itu berarti menunjukkan ada satu kepedulian. Kepedulian dunia, kepedulian Indonesia terutama sekali terhadap masyarakat Palestina. Itu yang dikenang oleh masyarakat Palestina itu di situ. Ada chemistry antara mereka di masa nasibnya kurang baik, menentu, ada yang memperhatikan secara khusus.
Tapi memang dalam hal ini Basnas sendiri apakah memang perencanaan misalnya kemarin kan sudah ada tuh Rumah Sakit Indonesia yang dulu itu. Nah rencananya kira-kira ada nggak dalam awal-awal kita mau membangun kembali atau kalau saran dari para donatur yang menyampaikan kepada kami membangun membangun baru ya. Membangun baru. Jadi yang sudah ada nanti kan mungkin bisa diperbaiki sambil berjalan, tetapi diharapkan bisa membangun baru. Termasuk madrasah ya? Ya, sekaligus juga nanti disebut dengan Perkampungan Indonesia. Oh iya. Harapannya mereka begitu. Nah ini salah satu tugas Basnas untuk melaksanakan konstitusi kita Undang-Undang 45 bahwa kita punya kepedulian terhadap kemanusiaan di dunia, kemudian juga perdamaian kan seperti itu. Dalam hal ini memang Basnas sendiri memberikan bantuan pendistribusian ke Gaza bagi masyarakat yang ingin menyalurkan infak atau zakatnya seperti itu ya. Dan itu tidak menyalahi ya. Sangat tidak menyalahi. Itu sesuai dengan undang-undang yang ada. Benar-benar. Ya. Dan secara syar'i juga tidak menyalahi kan, Pak ya. Karena itu bagian salah satu dari mustahik atau memang mereka berhak untuk menerima zakat. Apalagi yang disampaikan oleh donatur itu infak. Infak ya, iya betul. Jadi infak Palestina untuk membasuh luka Palestina, bukan zakat. Kalau zakat memang masih dipertentangkan apakah bisa naklu zakat, berpindahnya zakat dari Indonesia ke negara yang lain atau tidak. Tetapi ini infak, sehingga infak itu sesuai dengan kebutuhannya, dan apalagi ini infak muqayyad. Infak muqayyad itu infak yang terikat, di mana masyarakat minta itu hanya untuk Palestina. Betul. Karena ada juga yang menyampaikan kepada kami, masyarakat Indonesia kan juga butuh, mengapa dialihkan ke Palestina? Kami sampaikan, kami jawab bahwa masyarakat yang membantu ini memang dikhususkan untuk Palestina. Ya, sehingga memang niatnya donatur niatnya di situ kan. Kami tidak bisa merubah niat mereka, dan kami harus melaksanakan sesuai dengan yang dititipkan kepada kami. Itu yang kita lakukan selama ini. Betul. Nah itu untuk cerita tentang Palestina dengan Basnas gitu ya. Tapi Basnas lagi-lagi bukan hanya peduli dengan dunia luar. Di Indonesia pun Basnas juga sekarang mendirikan rumah sehat Basnas ya. Salah satunya yang hari Kamis ini akan diresmikan penggunaannya mulai tanggal 30 Januari itu di Pesawaran ya, Pak Gaya ya. Nah itu gambarnya seperti apa rumah sehat Basnas ini? Jadi sebelum ke sana saya akan sampaikan bahwa pendistribusian kita ini kita bagi. Yang pertama yang terkait dengan kemanusiaan. Betul. Kemanusiaan kemarin kita bagi separuh-separuh. Kemanusiaan separuh, untuk pemberdayaan separuh. Kemanusiaan itu misalnya bantuan untuk bencana. Ya, ada banjir, tanah longsor, gempa dan lain sebagainya, itu cukup besar. Kemarin sempat banjir di Lampung kita juga menyalurkan dari Basnas. Nah, yang pemberdayaan, tetapi sekaligus juga untuk penguatan para mustahik, itu macam-macam. Ada bantuan ekonomi, ada 8 bantuan yang terkait dengan itu. Nah, termasuk di dalamnya ada rumah sehat Basnas. Tetapi rumah sehat Basnas itu bagian kecil dari bantuan yang dilakukan oleh Basnas. Karena masih banyak. Ada bantuan untuk beasiswa. Betul. Indonesia Emas 2045. Ya, kita sudah memberikan beasiswa itu 53.000 anak. Dan tidak hanya di Indonesia, yang sekolahnya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Oh, beasiswa luar negeri ya? Ya, kemarin kita memberikan beasiswa kepada santri yang akan masuk perguruan tinggi 10.000. Masing-masing kita kasih beasiswa 4 juta untuk bimbingan belajar. Alhamdulillah dari 10.000 itu mayoritas masuk ke perguruan tinggi favorit. Mereka kalau ketemu saya itu banyak yang menangis karena tidak membayangkan dia bisa sekolah, masuk ke perguruan tinggi. Karena apa? Tidak ada dorongan, karena untuk masuk ke perguruan tinggi yang favorit kan tetap harus objektif. Nah, sehingga dengan begitu mereka juga harus menghadapi dengan objektif. Mungkin dia bimbingan belajar diarahkan dan lain sebagainya. Dan
Beasiswa yang lain yang sudah kita berikan tidak hanya untuk SMP, SMA, tapi sekaligus juga di perguruan tinggi. S1, S2, kita punya S2 yang khusus untuk mengkaji zakat, infak, sedekah. S3 juga begitu. Kita juga punya sekolah cendekia Basnas, SCB, di beberapa tempat, termasuk juga yang pusatnya di Bogor. Dan kita juga memberikan beasiswa di Mesir itu ada 1.000 orang. Mesir dan Timur Tengah pada umumnya 1.000. Al-Azhar ya? Ya, Al-Azhar itu sekarang sudah 600 lebih, hampir 700. Yang lain tersebar di Timur Tengah yang lain. Kemudian di Moskow kita juga memberikan beasiswa untuk anak-anak santri yang kebetulan belajar di Moskow yang mengambil STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik itu. Dari situ menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan kepingin ada penguatan di masyarakat yang mustahik itu. Harapannya dari mustahik nanti mereka bisa menjadi muzaki. Nah, tidak hanya RSB tetapi nanti juga ada balai ternak. Balai ternak. Balai ternak ini kita juga sudah mempunyai cukup banyak. Nanti juga ada Z Chicken, ada Z Auto. Z Chicken itu gerobak-gerobak gitu ya, yang kita poles dibikin rupat tapi menjajakan fried chicken yang luar biasa enaknya. Yang halal ya. Demikian juga yang Z Auto, bengkel-bengkel kecil. Nah, itu Z-Mart, warung-warung kecil yang ada di kampung-kampung kita juga poles, kita arahkan manajemennya dan banyak hal yang kita lakukan dalam konteks itu. Kemudian balai ternak terutama sekarang ini menjadi salah satu favorit karena cukup menguntungkan. Satu balai ternak misalnya kita bantu hampir 500 juta atau 400 juta. Yang di situ ada kelompok mustahik. Ada 20 kelompok mustahik yang di situ dia memelihara ternak tersebut. Alhamdulillah setiap tahun itu mereka menyampaikan ada perkembangan-perkembangan yang sangat bagus. Kambing satu bisa menjadi 2 dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau balai ternak itu kan misalnya 250 kambing. Betina kemudian pejantannya 1. Demikian juga yang terkait dengan peternak unggas. Ini juga cukup berhasil. Nah, RSB ini kita juga memberikan bantuan layanan kesehatan kepada masyarakat yang gratis, yang artinya tidak ada kasir. Karena kita membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, yang tidak tercover oleh BPJS, yang masih cukup banyak di masyarakat. Sehingga dengan begitu, apa yang kita lakukan juga kita minta bantuan juga kepada pemerintah daerah supaya ini berjalan, supaya ini berjalan. Kapitasinya harapan kami nanti juga dibantu oleh BPJS. Karena apa? Sekarang yang minta itu banyak sekali. Yang minta untuk RSB seluruh Indonesia itu hampir minta, seluruh kabupaten itu hampir minta untuk RSB. Sehingga harapan kami supaya ini berjalan semuanya. Kami bangun, kami memberikan modal awal, tapi seterusnya bisa berjalan sesuai dengan program dari pemerintah dan Basnas setempat. Betul, artinya memang kita memberi modal awal untuk ini. Setelah berjalannya itu, kan ini tanpa kasir nih. Baik. Itu nanti memang kita ada kerjasama dengan BPJS untuk ini. Harapan kami begitu. Itu ya. Kapitasinya dari situ. Karena di Lampung sendiri kan selain BPJS juga ternyata ada jam kesda seperti ya. Sepertinya harus bisa dikelola dengan masuk ke rumah sakit. Jadi yang penting ada kapitasi yang bisa menghidupkan yang operasional RSB ke depan. Karena selama ini kami telah memberikan bantuan untuk 30-an RSB itu cukup berat. Pada akhirnya cukup berat. Maka dari itu supaya ini berjalan semuanya, nanti tambahan supaya berjalan semuanya, kami juga menghimbau kepada pemerintah untuk memberikan kapitasi dari BPJS itu. Nah, untuk pengelolaan itu Pak Yai, sebenarnya berapa sih potensi ZIS atau zakat infak dan sedekah nasional secara nasional itu? Yaitu sudah dihitung oleh Basnas. Tadi yang kami sampaikan Basnas sendiri itu kurang lebih 11 triliun. 11 triliun untuk nasional Basnas nasional yang on balance sheet. Ya. Basnas pusat sendiri
kemarin kami mendapat pengumpulan itu 1.120.000.000.000. Oh. Cukup besar. Cukup besar. Sehingga harapan kami di seluruh Indonesia juga demikian. Betul. Artinya bahwa pemerintah daerah juga perlu menyadari pentingnya dana zakat infak sedekah itu untuk membantu masyarakat. Betul. Karena ini alternatif dana yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan. Sering kali kami sampaikan bahwa bagi pemerintah daerah, anggap bahwa karena Basnas ini adalah lembaga pemerintah, tetapi dia bisa mengambil dana dari masyarakat dengan ZIS itu, maka kalau ada bantuan-bantuan, kalau gubernur ataupun bupati wali kota ke daerah, anggap saja yang satu menenteng dinas di tangan kanan, yang satu menenteng Basnas di tangan kiri. Yang itu bisa membantu masyarakat. Betul. Bahkan kemarin kami juga banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan anak tidak bisa membayar SPP, anak yang perlu bantuan pakaian, anak yang kurang makan, dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan, sehingga dengan demikian manfaatnya sangat besar sekali. Dan kalau yang dikumpulkan di daerah, ya selesai di daerah, tidak ada iuran ke pusat sama sekali. Bahkan pusat banyak membantu daerah, sehingga dengan begitu tergantung kepada Basnas dan juga pemerintah daerah masing-masing dalam rangka untuk memperkuat dan menggali dana zakat infak sedekah dari masyarakat itu. Karena sekali lagi manfaatnya sangat besar bagi masyarakat di daerah tersebut. Masih banyak orang miskin yang butuh bantuan, masih banyak orang yang butuh sekolah dengan baik, masih banyak orang yang butuh belajar dengan baik. Yang kemarin kami juga baru saja meluncurkan gerakan cinta disabilitas. Baru saja kami luncurkan kira-kira 2 bulan yang lalu, dan harapannya semua disabilitas itu bisa belajar, bisa membaca Al-Quran terutama sekali, karena kita juga banyak membantu Al-Quran Braille. Tetapi sekaligus juga Al-Quran dengan bahasa isyarat. Karena kalau yang Al-Quran Braille itu bagi mereka yang tunanetra, tapi yang bahasa isyarat, yang tunarungu ini banyak. Ternyata begitu banyak masyarakat yang kepingin, ada hampir 400-an ribu sampai 500 ribu yang tunarungu yang tidak bisa apa-apa. Tapi dia kepingin bagaimana sih Al-Quran. Ternyata bisa dibongkar, dipelajari dengan bahasa isyarat. Beberapa pesantren kemarin sudah melakukan itu, dan kami luncurkan sekaligus gerakan cinta disabilitas. Di beberapa tempat alhamdulillah berhasil. Pengumpulan semacam itu kami berharap juga dilakukan di semua daerah, di Lampung, di Bengkulu, di Babel, di Palembang, di semualah. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Tetapi sekali lagi, prinsip kami adalah mengelola zakat itu dengan 3 aman. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'inya itu kita sesuai dengan syariah compliant. Tidak boleh melanggar dari hukum syariah, karena zakat terkait dengan hukum Islam. Demikian juga yang aman regulasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga aman NKRI. Aman NKRI itu ada 2 makna. Jangan sampai dana zakat infak sedekah itu digunakan untuk mengganggu ataupun menyerang NKRI atau untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu NKRI. Yang kedua, untuk perimbangan. Jadi artinya kalau ada dana Basnas, dana zakat infak sedekah, itu untuk perimbangan, khususnya daerah-daerah yang 3T. Karena ini sangat penting sekali, 3T itu. Kemarin kita juga membantu di daerah perbatasan-perbatasan. Terluar, terisolir. Nah, itu sehingga ini juga kita maksudkan untuk dalam rangka untuk aman NKRI. Artinya dengan potensi sebesar ini, artinya memang kita bisa merubah
yang mustahik menjadi muzaki. Iya, insya Allah. Dan itu tujuannya jelas kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Itu maksudnya mungkin NKRI, aman NKRI itu ya Pak ya. Di antaranya supaya ada perimbangan. Betul. Jangan sampai orang kaya itu hanya menikmati untuk dirinya sendiri. Betul. Atau untuk keluarganya. Iya. Tapi ada masyarakat yang lain yang membutuhkan. Iya. Jangan sampai orang kaya itu merasa tidak tahu kalau tetangganya tidak makan. Nah seperti itu Pak ya. Itu yang diajarkan Nabi. Itulah yang kita maksudkan supaya ada perimbangan. Iya, betul. Jadi kalau sekarang apa namanya di pesawaran itu RSB itu jadi salah satu program sendiri gitu ya. Artinya nanti bisa melebar ke daerah-daerah lain dengan program-program berbeda juga. Bisa aja, asal Basnas nanti kuat, apalagi di daerah Basnas juga kuat, itu bisa. Masing-masing daerah bisa membuat sendiri-sendiri kan. Tapi jelas Basnas Lampung butuh dukungan dari Basnas RI mungkin Pak ya untuk itu. Gitu. Potensi Basnas Lampung itu besar sekali. Potensi Lampung itu besar sekali. Iya. Kalau kami kaji potensi Lampung, seluruh Lampung itu di atas 15 triliun. 15 triliun. 15 triliun seluruh Lampung. Iya. Karena di situ ada kekuatan-kekuatan baik itu PNS maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung itu. Sehingga dengan demikian ini perlu digali. Artinya kalau dibandingkan dengan APBD itu bahkan lebih besar dana potensi dari nggak tahu berapa. APBD kita hanya 7 triliun. Yang untuk provinsi. Untuk provinsi. Ya. Tapi kan seluruh Lampung cukup ya, besar. ada 31-an triliun. Ya. Sehingga harapan kami kekuatan ini digali terus. Ya. Bagaimana zakat PNS, zakat profesi, zakat jasa, zakat dari perusahaan-perusahaan itu. Betul. Baik itu perusahaan daerah maupun perusahaan swasta. Bagaimana zakat perkebunan, bagaimana zakat pertanian, zakat perikanan, dan lain sebagainya. Tapi kan kendalanya memang, walaupun kita mayoritas gitu ya, tapi ada sebagian yang potensi donatur itu yang memang bukan umat Islam. Itu sementara ini gimana? Kita menerima donasi dari non-muslim, tapi itu berupa infak dan sodako. Ya, itu kalau zakat lah pasti ya. Makanya gitu. Dan itu juga kita berikan, karena kita juga mengusung tema inklusif, inklusivitas zakat, inklusivitas JIS di tahun ini, artinya kita inklusi untuk membantu disabilitas, inklusi juga membantu non-muslim yang tapi kita gunakan bukan zakat, yang kita gunakan adalah infak. Maka dari itu CSR infak dari yang lain kita kembalikan. Kita juga banyak membantu rumah-rumah layak huni di beberapa tempat, di Papua misalnya, di NTT, kemudian di daerah-daerah yang minoritas, karena Basnas ini harapannya bisa dinikmati oleh semuanya dan bisa mengkoordinir keuangan dengan sebaik-baiknya. Oke Pak Yai, tampaknya kita walaupun belum puas nih ngobrolnya itu, tapi waktu juga yang terima kasih sekali. Terima kasih kedatangannya. Kita diundang di sini sehingga kami bisa menyampaikan, mudah-mudahan didengar oleh masyarakat, terutama sekali juga oleh stakeholder, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dengan demikian akan membantu Basnas dan bersama-sama Basnas akan membantu masyarakat. Oke Pak ya, terima kasih kedatangannya. Baik, sahabat Lampung Pos, demikian podcast Lampung Pos Update kita kali ini. Kita bertemu lain waktu. Jangan lupa like and subscribe channel Lampung Pos Update kita, dan juga jangan lupa ada komentar apapun, baik tentang zakat, infak maupun tentang masalah lain. Sampai di sini dulu. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih.